Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Lalu anak-anakku sekalian yang saya sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Bertemu kembali bersama Bu Mila. Namun hari ini kita akan belajar tentang bidang studi akidah akhlak. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita baca doa dulu. Semoga pembelajaran hari ini kita dapat memahami dan bisa bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, setelah kita baca doa bersama-sama, semoga apa yang kita bacakan bisa bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran akidah akhlak bab 1, silakan absen dulu sesuai link yang sudah Bu Mila kirimkan. Mari kita mulai pembelajaran akidah akhlak bab 1, bersihkan hati dengan memohon ampunan. Namun ada beberapa kompetensi inti dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru, tetangganya, serta tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang ekstentis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 1.1 Menerima kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui istighfar. 2.1 Menunjukkan sikap rendah hati dan pemaaf sebagai wujud implementasi istighfar. 3.1 Memahami makna dan ketentuan istighfar. 4.1 Mengkomunikasikan arti dan hikmah istighfar. Peta konsep istighfar. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, luasnya ampunan Allah. Yang ketiga, rendah hati dan pemaaf.
Yang keempat, hikmah istighfar. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan ayo mengamati gambar di sebelah ini. Kalian benar, itu adalah anak sedang membaca doa kalimat thayyibah Astaghfirullahaladzim. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pengertian istighfar. Istighfar atau Astaghfirullahaladzim adalah tindakan meminta maaf atau memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh umat Islam. Arti dari kalimat istighfar di atas adalah aku mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Kalimat ini harus sering diucapkan oleh kita sebagai seorang muslim yang selalu butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, setiap detak jantung kita sebaiknya kita iringi dengan istighfar. Karena istighfar merupakan bentuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan istighfar saja belum cukup. Kalau kita salah dan berdosa, segera beristighfar, menyesali atas kesalahan atau dosa, berjanji tidak akan mengulangi dan langsung ditutup dengan perbuatan baik. Istighfar kalimat yang sangat pendek, tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam, dan sangat indah dalam kehidupan kita. Umat Islam mengucapkan kalimat thayyibah Astaghfirullahaladzim ketika umat Islam berbuat kesalahan dan dosa. Ungkapan kalimat tersebut sebagai perwujudan sikap menyesal atas kesalahan dan dosa yang dilakukan. Dengan kata lain, ucapan kalimat thayyibah Astaghfirullahaladzim merupakan bentuk taubat seseorang. Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sering berbuat kesalahan, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada manusia, baik itu dosa atau kesalahan kecil maupun yang besar, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian, apa yang kita lakukan setelah berbuat kesalahan tersebut? Harus meminta maaf baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada manusia. Penyebabnya adalah setiap manusia tempatnya salah dan lupa. Setiap anak cucu Nabi Adam alaihissalam pasti pernah bersalah dan berdosa. Sebaik-baiknya orang yang bersalah dan berdosa adalah yang bertaubat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertaubat dan bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Membaca istighfar sebagai bentuk penyesalan atas kesalahan dan dosa, di samping harus dilakukan dengan segera, juga dapat dilakukan di mana saja. Artinya, dilakukan setelah bersalah dan berdosa dan tidak boleh menunggu sampai di masjid atau menunggu setelah melakukan sholat, termasuk memaafkan kesalahan orang lain yang sebagian dari kita mungkin menunggu hingga datang hari Lebaran Idul Fitri,
Hal ini sungguh tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena di samping kesalahan dan dosa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Juga tidak ada yang mengetahui kapan ajal kita akan datang. Sebab tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kematian kita akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajalu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Al-A'raf ayat 34. Adapun hari raya Idul Fitri yang digunakan di kalangan kita sebagai waktu yang tepat untuk bermaafan adalah merupakan tradisi dan budaya yang berbeda di negeri kita, Republik Indonesia, dan merupakan bagian dari Islam Nusantara. Hal ini merupakan perbuatan yang tidak salah, sebab permohonan maaf dan ampunan dapat dilakukan setiap saat. Tata cara untuk meminta maaf ketika bersalah atau berdosa adalah apabila bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sedangkan kepada manusia, di samping membaca istighfar, juga bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Apabila kita telah melakukan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni salah dan dosa kita. Mudah kan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Maha Pengampun. Rendah hati dan pemaaf. Rendah hati atau tawadhu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seseorang tidak menjadi angkuh dan tidak pula sombong. Dengan sikap dan sifat rendah hati pada diri kita, maka akan mudah menjadi yang pemaaf. Sebab dengan rendah hati, kita akan memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahan diri, ketidaksempurnaan, kesenjangan, keterbatasan diri, dan keterbukaan untuk menerima kritikan, masukan, ide-ide baru, dan saran. Sikap seperti di atas telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika, aku masuk pasar bersama Rasulullah SAW. Rasulullah berhenti, membeli celana dalam dan berkata, "Pilihkan yang baik, loh." Mendengar suara Rasulullah SAW, si pedagang celana pun melompat mencium tangan beliau. Rasulullah menarik tangan beliau sambil bersabda, "Itu tindakan orang-orang asing terhadap raja mereka. Aku bukan raja, aku hanyalah laki-laki biasa seperti kamu." Kemudian beliau ambil celana yang sudah beliau beli. Tapi beliau buru-buru bersabda, "Pemilik barang lebih berhak membawa barangnya." Ada beberapa ciri pada seseorang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf, yaitu 1.
suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. 2. Menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya, sportif dan jujur. Yang ketiga, tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Yang keempat, ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Yang kelima, tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak keberatan untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah. Hikmah istighfar. Hikmah di balik pembiasaan kita membaca Astagfirullahaladzim dalam setiap saat yang kita lakukan adalah: 1. Hati menjadi tenang. 2. Diampuni salah dan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diberi kelapangan rezeki. Yang keempat, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Oleh karena itu, marilah kita selalu membaca istighfar setiap saat dan dimanapun berada, sebanyak yang kita mampu, agar hidup kita lebih berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menirukan sikap Rasulullah SAW yang setiap bangun tidur beristighfar 70 kali, bahkan di dalam hadis lain 100 kali. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia maksum dan dijamin masuk surga. Namun begitu hebat istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita membaca istighfar minimal setiap sebelum dan sesudah belajar di dalam dan di luar kelas bersama-sama sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Oke anak-anak, sudah paham? Oke, kalau memang sudah paham, silakan buat refleksi dari apa yang sudah diterangkan oleh Bu Mila. Silakan tulis di buku kalian masing-masing. Kemudian silakan kerjakan soal berikut ini. Oke anak-anak, alhamdulillah materi Akidah Akhlak bab 1 kalimat thayyibah astagfirullahaladzim, semoga kita bisa melaksanakan dengan baik dan istiqomah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.